Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkhusus para lansia beserta keluarga yang terkasih. Selamat datang di Gereja Paroki Kristus Raja Surabaya. Hari ini adalah hari biasa penampakan Tuhan. Perayaan Ekaristi hari ini secara khusus mengucapkan syukur dan mohon berkat bagi kita semua, terkhusus para lansia. Bapak Ibu yang terkasih, setelah misa pada hari ini, kita akan melanjutkan dengan ramah tamah di gedung belakang gereja. Perayaan Ekaristi pada hari ini dengan selebran Romo Yohanes Widoyoko Pranoto CM, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, dan Romo Emmanuel Prasetyono CM. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Lihatlah, Tuhan Sang Penguasa telah datang. Dalam tangannya kerajaannya, kekuasaannya, dan pemerintahannya. Selamat pagi para ibu bapak sekalian terkasih.
Hari ini hari yang khusus bagi Anda sekalian, bagi saya. Sebenarnya kalau dikatakan kaum lanjut usia itu kurang indah. Ya kaum senior gitu. Kaum senior itu ya orang yang tidak muda. Saudara sekalian, pada hari ini sekalipun gereja telah hampir mengakhiri Natal sebagai perayaan suci, perayaan kelahiran Yesus Sang Penyelamat, tetapi bagi kaum senior ini di Paroki Kristus Raja ingin supaya perayaan ini diulangi atau diberikan semangat baru sesuai dengan ya Tuhan memberikan hidup kepada kita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari umat Allah, hanya mempunyai usia yang tidak mudah lagi. Kegembiraan inilah yang perlu bagi kalian sekalian, karena kita sadar Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan mempunyai kepedulian kepada manusia, kepada kita, sekalipun keadaan kita ya tidak mungkin semudah, sesehat, tetapi itu tidak mengurangi apa yang menjadi ya rahmat Tuhan yang kita terima. Inilah maksud dari perayaan ini, sehingga membina suatu kerukunan, kesadaran, dan saling kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu agar kita pantas untuk ini, dengan dibimbing oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan misa ini saya ambil dari misa Epifania, yaitu penampakan Tuhan bukan di kandang Betlehem, tetapi di dalam dunia timur para sarjana ahli bintang. Dan itu memberikan inspirasi. Karena itu marilah kita hening sejenak, kita mintakan ampun kepada Tuhan atas semua kekurangan kita, supaya pada hari ini Tuhan mengampuni dan memberikan karunia kepada kita sekalian. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati.
sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadamu, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong.
akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab suci, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kita pada hari ini bersama-sama harus bersyukur. Bukan karena kita belum merayakan Hari Raya Natal. Kalian sebagai umat, khususnya paroki dari Kristus Raja, yang tersebar di berbagai tempat atau bagian dari paroki, yaitu wilayah dan lingkungan, sudah bersama-sama sebagai umat Allah merayakan Natal itu. Bahkan di seluruh dunia kita bersama-sama merayakannya. Tetapi pada hari ini kaum senior atau kaum lansia ini ingin menunjukkan, ingin menyadarkan dirinya juga bahwa kaum ini bukan kaum yang dilupakan dalam setiap gerakan, setiap kejadian, setiap pesta. Bukan karena tidak disukai, tetapi kaum lansia adalah kaum yang memang karena kehidupannya terbatas di dalam lingkungan, tetapi dia memang anggota lingkungan. Apa yang menjadi kegembiraan di gereja adalah kegembiraan Anda. Tetapi saya tahu bahwa banyak kaum lansia atau senior ini di paroki tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk benar-benar bersama-sama merayakan Natal. Bukan karena apa, tetapi karena kita seringkali, maaf kalau saya bilang, dilalaikan. Itu hasil dari beberapa kunjungan saya. Jangan tersinggung ya, bagi dilalaikan bukan karena diabaikan, tetapi karena kesibukan-kesibukan dari lingkungan dengan segala macam itu. Maka kaum lansia ini perlu lebih khusus diperhatikan. Saudara sekalian, kita gembira, Anda dan saya adalah lansia. Kalau Romo Hardo dan Prasini belum lansia. Tapi saya senang sekali, saya tadi juga enggan mengajak, mari kita, karena mereka ya juga repot, ya, banyak urusan dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari, tadi sebelum sarapan saya akan ikut. Saya bertanya, ikut menghadiri atau ikut bersama-sama? Ikut bersama-sama. Dan ini suatu perhatian yang khusus. Mungkin ini dia mengira nanti kalau tidak saya dampingi seolah-olah urusan lansia ini urusan kamu, sepodo tuweke. Itu yang saya rasakan seringkali di paroki. Saya sudah
50 tahun lebih sekarang ini menjadi imam. Pengalaman saya tentang lansia khususnya, karena saya membina lansia Worokawuri, tahu itu Worokari itu janda-janda muda ya, tapi janda-janda setengah umur istilahnya itu sukar untuk dikumpulkan. Saya punya banyak pengalaman dari itu, sekalipun saya usianya waktu itu masih lebih muda dari Romo Hardo, tapi sudah ngurusi mereka dan saya kena omelan banyak. Romo belum tua, tidak mengerti orang tua. Waduh, ya memang saya belum tua waktu itu. Saudara sekalian, memang sederhana apa yang akan kita bawakan pada hari ini. Perayaan gereja sudah memang bersama-sama, tetapi manusia hidup perlu sapaan khusus, perlu keakraban. Dan saya sungguh-sungguh pedih kalau saya melihat orang tua karena kesibukan orang muda tinggal di rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa, bukan karena dia lumpuh, tapi karena dia memang tidak punya sarana bagaimana bisa datang ke gereja. Itu yang saya alami, walaupun tidak banyak juga di paroki ini dan di paroki yang lain. Karena itu pada hari ini saya mengupayakan bagaimana suasana ini, keakraban di antara Anda, sekalipun tidak sempurna fisiknya, mungkin ada yang masih kuat, ada yang memang tidak, dan saya harapkan itu sebanyak mungkin yang datang. Tetapi memang saya sudah bergembira karena pada Natal ini semua wilayah bahkan lingkungan terlibat. Bukan terlibat hanya dimintai sumbangan, lalu yang menyelenggarakan hanya segelintir orang-orang lansia di paroki yang juga sama-sama tuanya. Tidak, tetapi Anda bisa berbuat sesuatu yang lebih. Sekurang-kurangnya bisa hadir kalau ada pertemuan di wilayah itu, yang juga sudah saya selenggarakan di beberapa wilayah. Dan rupanya mereka itu senang bertemu. Bukan karena lain-lainnya, bukan karena acaranya, bukan karena misanya yang hebat, tetapi karena bertemu dengan sama-sama merasakan. Karena di rumah tidak ada teman untuk berbicara. Di rumah juga kadang-kadang selalu dalam keadaan kesepian itu merasakan suatu yang bukan penyakit menjadi penyakit. Bisa saja karena pikiran. Karena itulah maka sebenarnya penyelenggaraan dari perayaan ini, persaudaraan itu, saya yakin sudah diupayakan, walaupun memang tidak semua lansia itu bisa hadir, dan itu juga nanti ya tidak cukup, tetapi sekurang-kurangnya partisipasi. Khotbah ini saya lebih mau menyadarkan bagaimana selanjutnya nanti lansia ini bisa menjadi bagian yang penting juga di dalam paroki ini. Sekalipun tidak bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya seperti orang yang muda, tetapi kecintaannya, persaudaraannya, perhatiannya, itulah yang membuat wilayah terutama atau lingkungan itu menjadi kaya. Kaya bukan dengan orang-orang tertentu yang hebat-hebat. Kaya bukan karena kelompok ini adalah kelompok orang yang ekonominya kuat. Bukan. Kaya karena saling mencintai dari yang muda dan juga yang tua itu. Maka karena itu kita pada hari ini mau lebih khusus apa makna Natal itu bagi kami orang-orang yang tidak muda lagi.
Natal ada suatu situasi di mana orang itu lebih disadarkan kehadiran Kristus yang dialami oleh para gembala, yang dalam bentuk yaitu kesederhanaannya, lalu keterbukaannya, datang ke kandang, sebenarnya tidak layak bahwa putranya Yesus Kristus itu lahir dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf. Itu juga suatu pembelajaran bahwa keselamatan itu oleh Tuhan dimulai dengan yang kecil, yang sederhana, sampai kepada para sarjana dari timur dengan keahliannya, dengan keilmuannya, dengan semuanya, dia bisa dituntun sampai ke kandang Bethlehem, sekalipun tersendat-sendat juga karena perilaku-perilaku para pembesar yang diwakili oleh Herodes, yang tidak rela bahwa kalian orang sarjana itu bertemu dengan Yesus. Maka pengalaman ini juga akan tanya, sejauh mana kalian bisa merayakan Natal yang sudah menjadi tradisi bertahun-tahun itu, sekalipun tidak di rumah, belum sekalipun tidak di gereja, tapi bagaimana? Ini saya upamakan sama dengan pengalaman para gembala itu tadi, yang punya hati yang tulus, punya hati kemauan yang baik, sekalipun mungkin tidak bisa menikmati karena keadaan sosial, keadaan ekonomi dan sebagainya, sehingga perayaan Natalnya itu menjadi sederhana. Tetapi juga ada yang kaya, bisa merayakan Natal dengan kebesaran. Syukur kalau dengan kebesaran hati, tapi dengan kebesaran kekayaannya di dalam dunia yang lain. Syukurlah kalau mereka bisa menemukan Yesus di situ dengan kekayaannya, dengan makan yang enak, dengan hidup bersama-sama, dengan segala macam fasilitas yang bisa mereka kembangkan. Itu juga Natal bagi mereka. Tapi juga bagaimana Natal bagi kalian, seorang ibu, seorang bapak yang pasti dicintai oleh Tuhan. Hanya karena ketidakberdayaan inilah sepertinya mungkin disia-siakan. Karena itulah maka saya sebenarnya mengatur kaum lansia itu di gereja itu bukan ditentukan oleh kesehatannya, oleh usianya, tetapi secara formal orang lansia itu sejak umur 60 tahun sudah dimasukkan golongan lansia. Bukan artinya dibuat lumpuh, tetapi dibuat penuh kasih sehingga dia bisa dimintai bantuannya di dalam wilayah dan lingkungan itu untuk menghibur lansia-lansia yang lain. Jadi bukan menuntut, saya sudah tua, saya sudah waktunya karena umur saya segini minta dilayani. Oh jangan, bodoh. Bagaimana saya Romo bisa ikut melayani kunjungan-kunjungan? Itu yang saya harapkan. Dan juga tidak tergantung kepada paroki. Paroki ini merupakan gambaran bahwa umat yang ada di lingkungan termasuk lansia itu hidup. Nah, karena lingkungan dan wilayah itu hidup dengan lansianya itu, maka parokinya kuat. Jangan dibalik. Karena seringkali struktur parokinya perlu ditinjau. Kalau zaman saya dulu selalu orang itu bangga kalau mengabdi Tuhan di lingkungan, di paroki. Boleh saja paroki juga membutuhkan orang-orang, tetapi itu harus menjadi cermin kualitas dari bagaimana hidup kerukunan di lingkungan-lingkungan di wilayah. Jadi kalian jangan kecil hati. Kalian juga ikut membantu untuk menghidupi lingkungan. Karena
kalau orang itu dikunjungi, itu bukan berarti untuk kepentingan orang yang dikunjungi. Karena itu jangan kesempatan kok dikunjungi itu terus ngalem, terus mengeluh, aduh saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, ya, karena mungkin minta perhatian. Itu jangan, ya. Kalau memang itu itu keadaannya, tidak apa-apa, tapi jangan dibuat-buat, tapi justru bersyukur karena ada lansia di wilayah dan di lingkungan itu hidup, mestinya begitu. Sekarang ini saya juga berada di suatu lingkungan wilayah di mana saya ingin menghidupkan dengan sapaan, dengan persaudaraan. Jadi kalau yang lansia-lansia yang masih cukup kuat ikut dalam kunjungan, apa saja yang dibicarakan mereka senang. Dengan pekon-pekonnya, jadi kadang-kadang kacau caranya menjelaskannya itu. Tetapi saya belajar supaya orang lain sabar menghadapi saya besok kalau lebih pekon lagi, lebih ini. Dan saya yang pekon ini misalnya, atau Anda ini senang ada orang yang mengunjunginya. Itulah gereja, itulah kasih. Nah, karena itulah saya tidak akan berpanjang lebar, itu sudah terlalu panjang, tapi saya ingin bagaimana kalian memberikan arti pertemuan saat ini. Saya juga mengurangi atraksi-atraksi. Orang-orang sini seneng kumpul atraksi, menang kabeh gini, kok menarik melek, kalau ngantuknya turu ini. Tidak. Anda yang membuat atraksi. Anda yang menghidupkan pertemuan ini, dan itu mudah-mudahan saya atur, ya saya panitia maksudnya, itu atur cara duduknya itu saling menyapa walaupun jumlahnya banyak, dan itu dimungkinkan. Syukur paroki kita punya tempat yang cukup luas. Ini jadi nanti marilah saudara sekalian, itulah penampakan Tuhan, epifania bagi kita, yaitu Tuhan hadir dalam kasih-Nya, dalam persaudaraannya. Ya mungkin juga mudah-mudahan ya dalam makanannya ya agak lain lah ya, tapi ya tidak bisa berlebih-lebih, uangnya tidak ada. Tetapi artinya dengan hati itu saya harapkan makanan yang sederhana tetapi cukup ya dapat dinikmati, dan juga dengan goodie bag itu bisa membawa sesuatu pulang ke rumah. Itu saja pesan saya, dan nanti saling menghibur, dan bagaimana para lansia ini bisa, dan sebelumnya bergembira ria di dalam aula. Kita perlu menghadap Tuhan Sang Pencipta, Sang Penyelamat dalam Ekaristi Kudus siang hari ini. Tuhan memberkatinya. Ya, marilah kita berdiri sekaligus untuk mengucapkan syahadat singkat ya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, dan serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dua ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bersama-sama ya. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pertolongan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena melalui
salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan bersama-sama ya. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup dan administrator diosesan Surabaya, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putramu. Dengan pengantaran ya, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saja tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang dengan persembahan
untuk menyembah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Saudara terkasih, sebelum berkat penutup, kita akan menyimak satu sambutan dari Romo Kepala Paroki Kristus Raja. Mohon berkenan Romo Markus Marcelino Sardo Iswanto CM. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, saya memang hadir di sini karena mengasihi dan mencintai Bapak Ibu yang hadir misa ini dan yang kelompok usia senior atau lansia separoki Kristus Raja. Karena kasih saja ya, karena cinta. Oh, tangannya dua gitu ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Wit. Romo Wit ini senior para Romo. Dan sebenarnya kami ini juga nggak beda jauh dengan Romo Witko. Juga Romo Prasaya ini juga sudah senior. Jaraknya Romo Wit dengan saya hanya 2 tahun. Loh benar loh. Romo Wit 78, saya 58. Berapa bedanya? Nah ya 20 itu 2 dan 0 dijumlah ya 2. Nah 2 tahun saja kok ya. Baik, saudara sekalian terkasih, ya tadi saya mendengarkan renungannya Romo Wit itu sangat ya bersyukur karena kita mendapatkan peneguhan, siraman rohani dari Romo Widoyoko, pendamping para senior paroki kita. Dan saya secara pribadi tadi juga merenung-renung, ya. Karena yang dipakai untuk misa ini hari raya penampakan Tuhan, contohnya 3 orang Majus tadi ya, yang datang dibimbing bintang menuju tempat Yesus berada. Saya membayangkan 3 orang Majus itu gambaran para senior, gambaran para lansia. Majus itu kan kata lain juga sering disebut para raja dari timur. Pernah mempunyai kekuasaan, kedudukan, prestasi, orang-orang hebat. Dan sering disebut juga orang-orang ya, sarjana atau orang bijak. Jadi antara sarjana dan orang bijak itu sering disamakan dengan orang Majus ini. Ya, orang yang bijaksana, orang yang pandai itu datang kepada Yesus. Lalu juga orang Majus ini hidup bersama-sama dengan yang lain. Dia tidak jalan sendiri, jalan bertiga. Tandanya bahwa orang Majus itu tidak merasa ditinggalkan dan bersama-sama dengan yang lain. Dan orang Majus ini tahu mempersembahkan yang baik. Apa yang pernah dimiliki ya, disimbolkan dengan emas, simbol kekuasaan. Dia bersujud datang kepada Yesus mempersembahkan emas. Lalu dia orang Majus ini mempersembahkan minyak harum yang wangi. Dan konon minyak ini sebagai tanda untuk memberkati tubuh Yesus saat menderita, saat pemakaman. Itu tandanya bahwa penderitaan itu seperti persembahan yang harum mewangi kepada Tuhan, disatukan dengan penderitaan Kristus. Dia bisa mempersembahkan. Itu kan tidak jauh dari hidup kita ya.
Orang Majusi ini ya juga mempersembahkan dupa yang menjadi simbol kita ini selalu berdoa, memuji Tuhan, harum ke atas doa kita. Saya yakin bahwa gambaran 3 orang Majus ini ternyata gambaran hidup para senior, gambaran hidup para lansia, ingin berjalan bersama, ingin mempersembahkan dan bersujud di hadapan Yesus, dan ingin menjadi orang yang akhirnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dibimbing oleh bintang mengarah kepada Sang Juru Selamat yaitu Yesus. Amin. Kaget. Baik, saya nanti tidak bisa mengikuti perayaan karena ada teman Bapak Ibu para anggota lansia yang dipanggil Tuhan. Saya harus mengantarkan, menutup peti, mendoakan supaya perjalanannya menuju surga. Amin. Lalu ya saya mengucapkan terima kasih atas ya perayaan hari ini. Pak Sulono undangannya terima kasih. Ya, para ketua ya, wilayah dan lingkungan yang menghantarkan anggota warga ya, senior ke gereja ini terima kasih. Memang gereja kita itu ibarat keluarga. Ada yang senior, ada yang medior, ada yang junior, semua satu keluarga, satu gereja. Ya itu, jadi semua diperhatikan. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk semua diorangkan, diwongke, gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa dilupakan. Yaitu terima kasih dan nanti selamat bersukacita bersama teman-teman para senior di Gedung Kristus Raja. Nikmatilah paroki kita, nikmatilah gedung paroki kita, nikmatilah acara ini. Ini sebenarnya juga buah-buah prestasi para senior semuanya di dalam pelayanan selama ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo atas sambutannya. Demikian Bapak Ibu, begitu cintanya para Romo, paroki terhadap kita semuanya, terkhusus para senior gitu ya. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Pergi dan wartakanlah kasih Tuhan dalam hidupmu sehari-hari.